Oke, selamat datang di mata kuliah Farmasi Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang inspeksi diri. Sebelum kita masuk ke materi, inspeksi diri adalah salah satu dari 12 aspek CPOB di mana pada inspeksi diri ini menyangkut hal-hal yang belum dijadikan temuan atau hal-hal yang belum terjadi. Jadi dengan mengadakan inspeksi diri kita bisa meminimalisir, kita bisa melakukan meminimalisir semua hal yang terkait dengan safety. Safety itu terkait dengan bahan obat, penggunaan obat dan juga bahan tambahannya. Quality obat yang kita produksi harus benar-benar berkualitas, artinya memenuhi sifat fisika kimia dari suatu tablet atau suatu sediaan. Identitasnya senyawa, bahan tambahan maupun bahan aktif farmasi yang kita gunakan itu jelas. Lalu potensi biasanya berkaitan dengan bahan aktif. Bahan aktif yang kita gunakan apakah memiliki sifat yang sama? Biasanya kita samakan dengan pihak inovatornya. Lalu purity ini adalah berkaitan dengan senyawa yang ada pada obat atau pada sediaan selain dari bahan aktif obat maupun bahan tambahan. Biasanya purity ini berupa cemaran. Nah, di cemaran tersebut ada batasannya tertentu. Batasannya itu kita bisa lakukan justifikasi dengan melakukan pengukuran kadar dari pengotornya tersebut, atau kalau misalkan kita tidak tahu ada pengotornya atau tidak, kita bisa gunakan uji dengan LC-MS atau kita bisa gunakan GC-MS. Nantinya dari hasil analisa tersebut kita bisa mengetahui senyawa tersebut apakah dia berbahaya atau tidak untuk purity-nya. Kalau misalkan kita tidak tahu senyawanya tersebut berbahaya atau tidak, kita bisa lakukan uji dengan menggunakan molecular docking yang online. Kalian bisa gunakan uji toksisitas dengan menggunakan software Protox, itu online, jadi kalian bisa gratis. Atau kita bisa menggunakan program Swissdoc yang juga sama-sama gratis. Nah, dari sana kita bisa justifikasi obat yang kita gunakan sudah meliputi aspek-aspek dari safety, quality, identity, potensi, dan purity. Oke, selanjutnya kita masuk di inspeksi diri. Inspeksi diri itu terkait dengan audit. Audit terkait dengan inspeksi diri. Ada audit mutu dari pemasok atau supplier. Dan selanjutnya ada tindak lanjut ketika kita temukan sesuatu hal pada inspeksi diri.
Oke, kita masuk ke inspeksi diri dan audit mutu atau bahasa Inggrisnya self inspection dan quality audit. Inspeksi diri itu adalah audit yang dilakukan oleh orang dalam organisasi sendiri untuk memastikan pemenuhan terhadap aspek-aspek CPOB dan peraturan pemerintah. Jadi di sini pemerintah atau dari pihak regulator memegang peranan yang cukup vital untuk menentukan standar terhadap perusahaan atau industri yang bergerak pada bidang tertentu. Lalu audit mutu itu adalah suatu inspeksi atau penilaian independen terhadap seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu tersebut. Untuk audit mutu biasanya ketika kita melakukan sesuatu hal dan di situ kita menemukan adanya hal yang belum sesuai, itu kita bisa lakukan penyesuaian sehingga kita dapat meningkatkan sistem dari mutu tersebut. Untuk perkembangannya sekarang, untuk audit mutu itu yang akan dijadi dasar pada pengembangan Lean Six Sigma, sehingga bisa dihasilkan suatu sistem mutu yang lebih efektif, lebih efisien, dan tetap memenuhi standar. Untuk Lean Six Sigma kalian bisa lihat materinya di internet banyak, apalagi untuk penerapannya di industri kefarmasian. Nah, tujuannya apa sih kok kita melakukan inspeksi diri dan audit mutu? Tujuannya adalah mengevaluasi semua aspek pada produksi, pada pengawasan mutu, pada pengawasan mutu industri farmasi agar senantiasa sesuai dengan ketentuan CPOB yang terbaru. Lalu kita bisa melakukan tindakan mendeteksi kelemahan dari CPOB tersebut sehingga bisa dijadikan masukan kepada pihak regulator untuk dijadikan standar pada CPOB tambahan standar sehingga dapat membuat perbaikan yang berakibat kepada aspek safety, quality, identity, potensi, dan purity. Nah, salah satunya ketika ditemukan cemaran ada di EG dan etilen glikol pada bahan tambahan, itu seharusnya dijadikan masukan kepada pemerintah agar hal tersebut tidak terulang kembali dengan cara kita melakukan screening semua bahan-bahan yang bisa menyebabkan cemaran-cemaran tersebut, cemaran yang berbahaya terutama. Tidak pada turunan etilen glikol, tetapi pemerintah seharusnya menetapkan regulasi terhadap bahan tambahan yang perlu dilakukan uji sehingga industri farmasi bisa menetapkan bahwa
Ini adalah standar yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya menetapkan tindakan terhadap perbaikan. Perbaikan ini nantinya akan digunakan terutama pada temuan-temuan internal sehingga tidak menjadi sampai tindakan kritikal. Lalu selanjutnya aspek inspeksi diri. Untuk daftar periksa inspeksi diri sesuai dengan persyaratan minimal sesuai dengan ketentuan yang ada pada CPOB. Ini tujuannya untuk melakukan, kalau misalkan kita buat dalam suatu bagan, tujuan dari diadakan pengawasan mutu ini untuk melihat seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu dalam pabrik memenuhi ketentuan dari CPOB. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan program inspeksi diri. Program tersebut harus mampu mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB terutama pada industri tersebut, menetapkan tindakan perbaikan, melakukan saran dan pelaksanaan perbaikan. Penilaiannya harus secara objektif dan jangan lupa semua yang kita lakukan harus terdokumentasi. Untuk tim inspeksi diri biasanya terdiri dari 3 orang dan orang tersebut harus mempunyai pengetahuan CPOB yang baik. Untuk timnya bisa berasal dari lingkungan pekerjaan atau dari luar perusahaan. Ini biasanya kita menyewa konsultan. Lalu penilaiannya harus independen dan objektif dan ditetapkan oleh pihak manajemen, bisa manajer pabrik atau direktur, sehingga apapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak inspeksi diri tersebut bisa diterima oleh semua bagian yang ada pada industri tersebut. Lalu setelah pembuatan tim inspeksi diri, selanjutnya langkah operasional. Untuk langkah operasional itu kita harus melakukan daftar periksa inspeksi diri. Untuk daftar ini harus diperiksa terutama pada target inspeksinya dan ada jadwal pemeriksaannya. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan inspeksi dan yang terakhir kita harus melakukan diskusi untuk memutuskan hasil inspeksi. Biasanya apabila kita menemukan temuan, kita bisa kategorikan kategori tersebut masuk minor yang tidak berhubungan langsung dengan produk, mayor bisa berhubungan dengan mutu produk, dan kritikal. Kalau kritikal ini bisa langsung berhubungan langsung dengan mutu produk, lalu juga bisa berhubungan langsung dengan image dari perusahaan. Selanjutnya kita melaporkan hasil dari inspeksi tersebut. Lalu kita harus melakukan monitor tindak lanjut terhadap bagian yang bekerja, misal bagian QA diinspeksi oleh bagian produksi. Nah, pada bagian produksi tersebut harus bisa melakukan monitoring terhadap tindakan perbaikan yang sudah dilakukan terhadap bagian QA, sehingga pada saat pertemuan RTM rapat tinjauan manajemen tersebut bisa dihasilkan luaran yang
memuaskan atau jika terjadi kasusnya sudah dinyatakan close atau tertutup. Ketika kasusnya tertutup, maka di sini harus didokumentasikan, dan apabila nanti terjadi masalah yang sama, berarti tindak lanjut yang sudah dilakukan pada pihak QA ini kurang efektif. Sehingga perlu diadakan koreksi lagi terhadap tindakan yang sudah dilakukan tersebut. Lalu dari manajemen memberikan perintah memberikan pengaruh terhadap inspeksi diri, melakukan program, membuat daftar periksa. Lalu setelah itu hasil pemeriksaannya seperti apa? Ketika sudah ditemukan hasil pemeriksaan, diskusi atas hasil pemeriksaan, kita lakukan laporan. Lalu setelah itu dari pihak manajemen melakukan perintah tindakan perbaikan pada objek dan unit yang sudah diperiksa setelah hasilnya tersebut setelah unit yang melakukan perbaikan, dilakukan lagi pemeriksaan apakah sudah memenuhi aspek-aspek dari CPOB tersebut. Untuk hasil inspeksi diri, penilaian dan kesimpulan serta usul dan perbaikan nantinya itu ada pada laporan tersebut. Otomatis pihak yang terkait adalah pihak direktur. Kalau areanya di manajemen produksi ada manajer produksi. Semua pihak manajer itu harus diberi tembusan agar tahu. Lalu ada manajer QC dan manajer teknik. Manajer teknik ini biasanya bagian engineering, salah satu bagian dalam industri farmasi yang sering direpotkan apabila ada temuan karena harus melakukan improvement. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus diinspeksi? Antara lain ada dari pihak karyawan, biasanya berhubungan dengan personalia dan higienis atau sanitasi. Lalu ada bangunan tersebut termasuk fasilitas untuk karyawan, fasilitas gowning, fasilitas adanya contoh apabila sudah melakukan gowning secara benar, untuk rak sepatu, lalu biasanya juga ada pada tempat makan, shift makan, semua hal yang berkaitan dengan bangunan termasuk fasilitas untuk karyawan. Selanjutnya yang diinspeksi adalah bahan awal dan obat jadi. Untuk bahan awal kita bisa kualifikasikan menjadi active pharmaceutical ingredient dan juga ada namanya excipient. Lalu selanjutnya ada aspek peralatan. Pada aspek peralatan di sini biasanya berkaitan dengan alat yang akan digunakan untuk semua proses produksi. Bukan cuma proses produksi saja, untuk peralatan pada quality control, pada forklift, itu semuanya harus diinspeksi agar sesuai standar. Lalu selanjutnya produksi, apakah produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, dipenuhi semua SOP-nya. Lalu pada pengawasan mutu yang diinspeksi biasanya
metode yang digunakan sesuai standar atau tidak. Kalau tidak, kompendial atau tidak. Kalau non kompendial harus dilakukan revalidasi, harus dijadwal kapan harus melakukan revalidasi. Lalu selanjutnya untuk dokumentasinya apakah ada dokumen yang belum tercatat. Biasanya dokumentasi sendiri. Kalau dalam industri farmasi kita kenal pada bagian DCC atau dokumen control center. Pada bagian dokumentasi ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua SOP, work instruction ataupun hal-hal yang berkaitan dengan CPOB maupun non CPOB itu terdokumentasi, dan nantinya ketika ada masalah itu kita bisa melakukan tracking data atau pengambilan data secara cepat. Lalu ada perawatan gedung dan peralatan, biasanya berkaitan dengan maintenance pada peralatan dan maintenance pada gedung, sehingga semua hal tersebut sesuai dengan aspek-aspek CPOB. Untuk apabila terjadi temuan, ada berbagai macam. Di sini dibilang cacat kritis. Ini yang kritikal, cacat yang berakibat pada penarikan kembali obat, dapat menimbulkan reaksi fisiologis yang merugikan konsumen. Cacat tersebut dapat memberi dampak yang berarti pada kekuatan, identitas, keamanan, dan kemurnian produk. Contohnya, cacat kritis adalah pencemaran silang suatu produk atau cross contamination. Salah etiket obat sakit kepala, diberi etiket antibiotik, itu salah penandaan, itu sangat fatal sekali. Lalu bahan aktif yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Impuritiesnya terlalu tinggi, trace-nya terlalu tinggi. Selain bahan aktif juga untuk sekarang untuk bahan tambahan juga harus kita tentukan spesifikasinya. Lalu pembuatan dilakukan menurut prosedur yang kadaluarsa, jadi prosedurnya tersebut sedang digunakan untuk revalidasi kembali atau belum disetujui. Ini adalah salah satu contoh temuan kritikal. Untuk produk steril ditempatkan pada daerah yang terbuka, di daerah non aseptis. Lalu ada karyawan yang belum terlatih bekerja pada pengisian produk steril. Lalu ada air murni atau purified water atau WFI yang tercemar sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pengguna atau pada pasien. Cacat kritis ini apabila ditemukan, produk yang ditengarai batch-nya tersebut harus ditarik semua. Ketika ditarik semua, otomatis akan merugikan pada perusahaan. Sebaiknya kita menemukan terlebih dahulu sebelum produk tersebut rilis. Lalu selanjutnya ada cacat berdampak besar atau kita sebut dengan temuan mayor. Mayor ini adalah dapat mempersingkat masa pakai produk tapi tidak membahayakan. Biasanya peralatan utamanya tidak terkalibrasi ataupun sudah dikalibrasi tetapi melewati waktu kalibrasinya tersebut. Lalu tidak ada pemisahan pada bahan
dalam keadaan karantina yang tidak memadai. Lalu untuk evaluasi tidak memadai terhadap proses produksi berada di luar tingkat pengambilan keputusan. Lalu ada penyimpangan atau deviasi pada proses. Penyimpangan tersebut tidak didokumentasikan secara benar atau diselidiki sehingga pada pihak quality assurance itu tidak bisa memberikan justifikasi. Lalu operator tidak dilatih atau dibiasakan melaksanakan dengan prosedur tetap, biasanya pada saat proses pencampuran. Itu mau dimasukkan airnya dulu atau dimasukkan garamnya dulu, bilangnya sama saja. Itu yang menyebabkan cacat mayor. Lalu perawatan dan pencegahan pada sistem kritis pada pengelolaan air tidak dilakukan sesuai jadwal. Ini ada pada water treatment plant. Biasanya ada part-part yang harus diganti. Itu fail pada saat menggantinya. Biasanya failnya 1-2 hari. Ketika itu terjadi, maka produk yang diproduksi harus kita catat nomor batch-nya dan itu kita masukkan pada temuan mayor. Lalu untuk prosedur tetap untuk pembersihan peralatan tidak memadai, ini bisa diatasi untuk sekarang dengan cleaning validasi. Untuk cleaning validasi ada berbagai macam metodenya. Lalu ketika kita punya pabrik dan overproduksi, kita melakukan toll out. Nah, pada saat melakukan toll out itu perusahaan yang menerima toll in-nya tersebut kita harus melakukan inspeksi terhadap pabrik penerima kontraknya tersebut. Sehingga nanti produk yang dihasilkan itu masa kadaluarsanya itu sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Lalu ada cacat minor yang kecil pengaruhnya terhadap mutu atau penggunaan produk. Biasanya catatan batch-nya tidak lengkap. Terus gudang tidak dibersihkan sesuai jadwal. Permukaan dinding retak. Nantinya kalau permukaan dinding retak itu bisa menjadi kritikal ketika permukaan dinding tersebut menyimpan dari produk sebelumnya dan bisa dijadikan cross contamination dan bisa menjadi cross contamination. Selanjutnya, koreksi terhadap kesalahan dokumentasi tidak dilakukan secara benar. Seragam kerja tidak dilakukan secara benar. Pengkajian terhadap prosedur tetap terlewat. Penggunaan pita perekat terhadap mesin dan menggunakan larutan dapur yang kadaluarsa. Untuk menggunakan larutan dapur yang kadaluarsa biasanya itu digunakan untuk analisa, tapi untuk produksi itu tidak boleh digunakan larutan dapur yang kadaluarsa. Nah, untuk program inspeksi diri itu ada yang terprogram, ada yang 3 bulanan, ada yang tahunan, dan ada inspeksi mendadak. Untuk tujuannya untuk mengetahui sumber produksi atau sumber cacat operasional per bagian dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah agar nantinya produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan JPOB.
Pelaksananya siapa? Ada tim inspeksi diri perusahaan. Jika perlu, kita memanggil konsultan dari luar. Ini untuk yang triwulan. Lalu ada cacat triwulan atau inspeksi yang tahunan digunakan untuk mengetahui sumber cacat operasional pada perusahaan secara keseluruhan agar senantiasa memenuhi CPOB dan kita bisa melakukan tindakan preventif dan tindakan perbaikan untuk peningkatan yang berkesinambungan. Jadi nanti kita bisa meningkatkan mutu dari produk yang kita buat. Mutunya tersebut tidak hanya pada mutu dari bahan obatnya, tetapi kita juga bisa melakukan efisiensi sehingga HPP-nya atau harga pokok penjualannya kita bisa tekan. Ketika HPP kita tekan, nantinya akan berdampak kepada harga jual. Ketika harga jualnya itu relatif lebih murah, bisa dijadikan untuk menggait atau bisa digunakan untuk promosi terhadap produk tersebut. Pelaksananya siapa? Sama seperti yang di atas, ada dari perusahaan, bisa dari konsultan. Nah, ini yang inspeksi mendadak yang biasanya dilakukan oleh untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dari CPOB. Kalau di perusahaan PMA biasanya ada namanya Genba. Genba itu adalah semua atasan dari plan direktor, lalu semua manajer-manajer itu tiba-tiba langsung masuk ke bagian perusahaan tertentu, dan dari sana bisa kalau misalkan ada terkait masalah yang ketika tidak ditemukan pada saat program yang inspeksi diri yang secara waktunya itu ada frekuensinya. Jadi untuk aspek inspeksi diri yang diuji adalah personalia, bangunan dan fasilitas untuk personel, perawatan dan peralatan, penyimpanan peralatan, pengolahan dan pengawasan selama proses, pengawasan mutu, dokumentasi, sanitasi, program validasi dan revalidasinya, kalibrasi alat, prosedur penarikan obat jadi, keluhan pelanggan, pengawasan label, dan hasil inspeksi diri dan tindakan perbaikan. Apakah akan terulang kesalahan yang sama? Itu kita kalau melakukan perbaikan, kesalahannya tidak boleh sama. Ketika kita melakukan kesalahan yang sama, berarti kita sama dengan kedelai yang jatuh di lubang yang sama. Untuk inspeksi diri, daftar pertanyaannya ada pada Excel di Moodle. Kalian bisa akses sendiri dan kalian bisa baca apa-apa saja yang ada pada pertanyaan inspeksi diri tersebut. Lalu selanjutnya ada audit mutu pemasok atau supplier. Audit ini ditujukan adalah agar
pemasok atau supplier senantiasa memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Biasanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita mempunyai istilah URS, User Requirement System. Lalu sebelum pemasok menyetujui, pemasok akan dilakukan evaluasi riwayatnya, sifat bahan yang akan disuplai, persetujuan terhadap supplier nantinya yang akan digunakan untuk bahan pada bahan pengemas maupun bahan jadi. Yang melakukan adalah kepala bagian manajemen mutu dan bagian yang terkait. Atau kita sebut dengan di sini ada perusahaan yang menyebut dengan evaluasi vendor atau vendor evaluation. Konsep ini penilaian terhadap supplier dari aspek kualitas. Nah, untuk vendor evaluasi itu aspeknya ada 4. Yang pertama itu harga. Lalu yang kedua adalah kualitas barangnya. Yang ketiga itu pengirimannya tepat waktu atau tidak. Dan yang keempat adalah service atau layanan after sale. Untuk aspek kualitas menjadi tanggung jawab pada QA atau QC yang akan memberikan yang akan memberikan penilaian. Jadi ada dibagi 2, kualitas. Lalu untuk harga, delivery, dan service ada di bagian procurement atau purchasing atau dipegang oleh bagian BPIC biasanya. Lalu untuk aspek kualitas, untuk kualitas barang itu bobotnya 90% dari nilai, dan kelengkapan dokumen mutu itu 10% dari nilai tersebut. Untuk penilaian dilakukan per bulan per supplier. Jadi kalau misalkan suppliernya ada banyak, kita bisa memastikan bahwa di pihak di pihak perusahaan tersebut banyak yang melakukan kegiatan pada CPOB tersebut. Tetapi biasanya untuk di perusahaan itu kita hanya menguji kualitas barangnya. Barang tersebut sesuai tidak dengan spesifikasi yang kita tetapkan. Ketika sudah sesuai, nanti barangnya tersebut atau bahannya tersebut kita bisa beri label rilis. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan vendor evaluasi? Yang kita uji adalah aspek kualitas. Untuk nilai barang, prosentasenya kita nilai. Lalu kita lakukan penilaian supplier per bulan, nilai rata-rata per bulan, apakah performa supplier tersebut sesuai dengan kedatangan bahannya terhadap bulan itu. Penilaian bisa dilakukan dengan record sampling. Begitu juga bila ada berita acara komplain dan reject terhadap produk yang kita beli. Lalu kita bisa membuat rekap penilaian terhadap kualitas bahan, nanti kita ada formnya. Dan kita bisa mengirimkan ke departemen procurement, DIB, dan tollout. Bersama itu kita bisa mengirimkan kepada bagian sistem informasi. Nah, ini adalah tabel untuk vendor evaluasi.
Pencapaian mutu barang sesuai dengan standar dan didasarkan pada spesifikasi produk tersebut. Kalau kualitas barangnya kurang itu 90% terhadap jumlah kedatangan, COA-nya itu tidak disesuaikan, tidak disertakan. Nah, ini kalau kurang. Kalau misalkan cukup kualitas vendornya tersebut, kualitas barangnya sesuai dengan standar 9 atau 91% dari jumlah barang setiap kedatangan. Untuk kriteria ketiga, baik apabila standarnya memenuhi 94 sampai 96%, baik sekali 97 sampai 99%, dan apabila istimewa, kualitas barangnya sesuai dengan spek yang kita ujikan, dan ada COA yang disertakan pada setiap proses, pada setiap bahan yang kita uji tersebut. Nantinya kita rekap penilaiannya ketika ada produk yang pencapaian 95% baik, dokumennya ada, lalu kriterianya istimewa, misalkan nilainya 3. Nah, dari sini kita rekap nilainya tersebut masuk kriteria yang mana. Terus setelah itu kita bagi dengan jumlah poinnya. Jumlah poinnya adalah 90 sampai 100. Ketika capaiannya itu 95% sudah masuk istimewa. Ketika capaiannya 83%, nilai yang istimewa hanya 1, maka produk kriterianya kurang, dokumennya sudah tidak ada, kriterianya kurang, nanti sebaiknya mencari supplier lain atau kita memberikan masukan terhadap supplier tersebut agar memperbaiki mutu dari supplier tersebut. Ini ada protapnya, kita buat daftar dari supplier yang akan menjadi rekanan. Di sini misalkan namanya PT-nya Angin Ribut. Lalu bentuk tim untuk melakukan audit terhadap pemasok tersebut dan buat jadwal untuk melakukan audit. Jadi auditnya dilakukan sebulan sekali. Untuk buat daftar penilaian terhadap pemasok dan jenis pemasok apa yang dievaluasi. Lalu untuk pemasok bahan yang digunakan di PT Angin Ribut dilakukan audit, dilakukan inspeksi ke pabrik atau ke plant yang produksi barang tersebut. Terus setelah itu dengan yang ada pada di daftar penilaian terhadap supplier atau pemasok. Untuk supplier pemasok barang atau yang di luar negeri, kita lakukan evaluasi barang terhadap penilaian yang dikirim. Jadi kualitas, service delivery, dan dokumennya apakah lengkap atau tidak. Untuk rekanan yang berada di bidang lain seperti transportasi, cleaning service, dilakukan checklist terhadap kinerjanya dan audit supplier. Menurut CPOB minimal dilakukan 6 bulan sekali. Kalau misalkan di perusahaan ini dilakukan per bulan per supplier. Jadi kalau misalkan ada 12 supplier, nanti digilir supplier tersebut sehingga kita bisa pada setiap minimal 6 bulan sekali itu sudah dilakukan pihak evaluasi vendor tersebut. Untuk audit mutu dari pemasok, ini ada contoh formnya. Untuk formnya kalian bisa lihat di Microsoft, di Moodle. Nanti di Moodle itu ada
contoh formulir audit, laporan audit, dan formulir temuan audit. Selanjutnya, apabila ada temuan pada audit mutu, tindak lanjut apa yang harus dilakukan? Ini adalah contoh berita acaranya, ada bagian tempat ditemukannya atau dilaksanakannya audit mutu, tanggalnya berapa, anggota tim inspeksinya ini ada pada bagian produksi, QC, dan bagian teknik. Lalu pimpinan dari tim inspeksi diri tersebut itu siapa? Nah, ini adalah contoh tindak lanjut audit mutu. Temuannya belum adanya foto prosedur gowning di ruang gowning estrogen. Tingkat kritisnya adalah minor karena tidak menyebabkan tidak menyebabkan terhadap mutu dari produk tersebut. Bagaimana untuk tindakan perbaikannya? Kita harus memasang foto gowning dengan ukuran berapa kali berapa di ruang gowning tersebut. Lalu penanggung jawabnya siapa, dibuat target pelaksananya minggu keberapa, bulan keberapa, tahun keberapa, dan pelaksananya seperti apa. Setelah itu evaluasinya seperti apa. Lalu setelah itu kita buat action plan, kita tentukan lokasi mau ditaruh di mana gambarnya tersebut. Lalu kita bikin gambarnya, kita cetak gambarnya. Ini ada timelinenya, harus selesai pada bulan Februari. Nanti bulan Maret kita lakukan pemasangan gambar dan ada revisi SOP. Otomatis gowning harus sesuai pada gambar yang sesuai tersebut. Lalu setelah itu kita lihat pada bulan Mei, kita evaluasi lagi apakah SOP tersebut sudah dipenuhi atau tidak. Ketika belum dipenuhi, maka kita harus lakukan tindakan selanjutnya. Biasanya terkait dengan KAPA. KAPA itu corrective action, preventive action. KAPA akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, ini materi tentang evaluasi diri atau inspeksi diri dan audit mutu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di Teams. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan salam sehat. Terima kasih.